Masya Allah, tabarakallah, Mas Muhammad Ifam. Masya Allah, senyum-senyum tipis-tipis ya. Oh, ini mau ada resesi nih. Resesi itu nanti kejadiannya ini. Ya. Lah, berarti yang kita lakukan apa ya? Gitu. Nah, bagaimana sih cara memahami bisnis secara mendalam, Mas ya? Ya bahasanya mungkin gini ya. Gimana, Mas? Gimana mau dipisah, Mas? Ini aja ngepas. Masya Allah ya. Ada salah satu riset di Amerika itu ya, dari 100 yang memulai bisnis itu 100 yang memulai bisnis ya? Ya, Okay. itu 50% itu hilang di tahun kedua gitu loh. Kok bisa, Mas? Iya. Yuk, bismillah, Masya Allah, tabarakallah, Mas Muhammad Ifam. Masya Allah, senyum-senyum tipis-tipis ya. Ya. Malu-malu singa ini Mas Ifam. Padahal udah terbiasa ngisi di acara-acara ataupun di acara-acara bisnis lah ya. Tapi kalau diajak di sini kenapa mesti malu-malu, Mas? Padahal juga udah biasa ngobrol di depan umum nih. Ya, waduh, ini groginya luar biasa. Insyaallah. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada di Pekalongan dan sekitarnya mungkin udah pada tahu ya siapa beliau ini, Mas Muhammad Ifam, atau lebih dikenal dengan Ifam Paninggar ya. Wah, Ifam Paninggar. Dan beliau adalah CEO dari PT Yuan Adem Energy. Masya Allah ya, akhirnya bisa kita undang di sini juga di Nida Podcast, Mas. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mas ya. Akhirnya bisa berkunjung, bisa berbagi ilmu, insya Allah, Mas. Insya Allah. Ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Jadi gini, Mas, di Nida Podcast itu selain ilmu agama yang kita sharing ataupun kita diskusikan ataupun dan lain sebagainya, ada juga ilmu dunia, Mas, seperti bisnis dan lain sebagainya. Jadi terkadang teman-teman yang datang ke sini tuh yang nanti ada hubungannya dengan ada sendiri segmennya. Jadi bisnis, ilmu dunia, ilmu agama. Begitu, Mas. Jadi terkadang teman-teman yang kita undang di sini udah agak yang gimana gitu, Mas. Dan ini dia, Masya Allah. Dan Mas Ifam ini dulu adalah salah satu salah satu admin ya. Sebelum terjun ke dunia bisnis ya. Oh iya. Admin salah satu Mas? Seluler di distribusi ya, di Kota Pekalongan ya. Ya, kebetulan dulu ditempatkan di Batang. Oh, di Batang, yang di Limbung. Yang di Limbung. Masya Allah, yang di Limbung, bukan yang di Subah ya? Dari Subah, habis itu pindah ke Limbung, itu kantornya. Lah, saya di Limbung. Oh, di Limbung. Ya, berarti bareng teman saya, Mas ya. Wah, iya. Oh, beliau itu guru saya itu. Beliau juga komunikasinya itu senior saya. Ya, Mas Ifam ini juga Masya Allah sekarang menerjuni bisnis di Mas? Di pengolahan limbah ya? Lebih ke alatnya? Sekarang kita agak concern concern di peralatan limbah lah gitu. Peralatan limbahnya. Oke, gitu. Mungkin kalau menurut saya di Kota Pekalongan itu juga maksudnya jarang, Mas ya. Pelaku bisnis pengolahan limbah ataupun lebih ke konsennya alat-alat limbah. Ya. Bener nggak sih, Mas? Ya. Kalau salah dilurusin, Mas. Kalau salah dibetulin, Mas. 1-2 mungkin ya. Iya. Tetapi mungkin yang belum concern banget ke situ atau mungkin yang berbentuk corporate lah ya gitu. Corporate ya. Iya, gitu. Karena kita juga ini nggak langsung ke situ. Kita cerita sedikit ya. Iya, jadi PT Yuan Adem itu dulu kita bentuk CV Yuan dulu Adem CV awalnya. Internasional gitu. Dulu kita supply di PLTU gitu. Masya Allah. Ke PLTU sepertinya ya? Ke PLTU berarti ya Jawa Tengah lah kan gitu. 10 November 2011. Kita mulai itu. Oke, kita start ya berarti ya. Berarti udah resign dari yang itu? Atau masih tetap jalan dua-duanya? Resign. Udah resign? Ya, kita di sebelumnya saya itu 6 bulan.
6 bulan. Iya, 6 bulan lah gitu. Habis itu ada saudara ngajakin ke sini lah gitu. Habis itu kita terjun di situ. Saya full ya all out lah kan gitu. All out ya? All out di situ. Ya biar fokus ya. Iya, betul. Iya, biar berarti ninggalin yang admin seluler. Terus untuk terjun ke bisnis ini ya. Iya. Yang awalnya sama saudara. Atau memang sampai sekarang, Mas? Sampai sekarang kita jadi satu partner gitu. Satu partner ya. Iya. Enak Mas ya kalau sama saudara kayaknya ya. Iya, alhamdulillah. Ada kendala Mas. Pasti ada kendala ya. Kendala itu pasti ada ya, karena perjalanan kan yang membuat kita yang harus kita belajar. Iya betul. Karena yang namanya kerjasama, yang namanya partneran gitu. Partner ya. Ya itu kan harus saling paham. Betul Mas. Ya kan gitu. Sehingga poin yang harus kita pegang itu, yuk kita saling ridho itu. Iya. Yang penting saling ridho. Iya, saling ridho. Toh misalkan pun ada masalah kan berarti kan paling tidak bisa minimalisir Mas ya. Iya. Iya kan? Iya. Harus. Ya ada ya bagi kita yang kita memang ada fokus ke konglomerasi ya, kita ada beberapa bisnis itu ya. Jadi di saat-saat tertentu bisa saling support. Nah itu dia yang paling penting Mas. Iya. Ketika pandemi nih gitu. Iya. Ya pandemi misalkan. Oh iya berarti Mas Ivam juga mengalami di transisi pandemi Mas ya, dari pandemi kan dari 2011 ya kan? Ya. Yang kemarin pandemi juga tahun 2020 berapa? 2020 ya? Iya. Iya. Nah nanti mungkin Dedi bisa diceritakan Mas ya. Wah, Gimana sih maksudnya di masa-masa pandemi waktu itu, apakah sempat ikut down ataukah malah justru meledak misalnya. Tapi nanti kita bahas Mas ya. Masya Allah. Ini dia ya. Obrolan kita hari ini, obrolan Mas ya. Obrolan kita hari ini adalah kita ngobrol bagaimana sih cara memahami bisnis secara mendalam Mas ya. Ya, karena kan secara mungkin ada juga para pebisnis ataupun yang baru mulai yang setengah-setengah Mas. Artinya setengah-setengah di sini mungkin kalau versi saya, ya kan. Jatuh belum bisa bangun lagi. Jatuh belum bisa bangun lagi. Jatuh ya udah jatuh sampai tidur mungkin Mas. Nggak bangun-bangun. Terlelap. Saking sudah nyamannya. Betul. Di zona nyaman sudah nggak mau untuk bisa bergerak. Yang namanya bisnis kan juga gitu Mas ya. Maksudnya di sini jatuh bangun gitu Mas ya. Betul nggak sih? Iya pastinya begitu. Karena bisnis kan salah satu kehidupan juga ya. Jadi kehidupan ya kadang naik, kadang turun kan. Iya betul. Gitu. Apalagi kalau kita tahu di dalam bisnis itu kan ada namanya salah satu kurva ya. Nah, kurva bisnis ya. Kurva bisnis. Bahasanya itu kurva S lah kan gitu. Di kurva S itu ya naik, habis itu mungkin turun, naik lagi. Oke. Yang penting kita tahu fase-fase itu. Ya. Ada salah satu riset di Amerika itu ya, dari 100 yang memulai bisnis itu. 100 yang memulai bisnis ya? Ya, itu 50% itu hilang di tahun kedua gitu loh. Kok bisa Mas? Iya, karena hilang di tahun kedua. Ya, karena ya tentunya ada poin-poinnya ya yang kenapa dia tidak bertahan kan gitu. Salah satunya ya market yang belum jelas. Oh ini dia, memahami market. Gitu. Ya Mas. Iya. Ini gimana Mas cara kita untuk bisa memahami market dari apa berarti ya? Dari istilahnya dari perusahaan kita betul ya? Iya. Gimana Mas? Cara ini dengan versi Mas Ivam sendiri ya? Yang gimana? For your information, Ivam juga ini adalah beliau salah satu pengisi di Business Owner Institute ya, salah satu program dari IIBF. Nah, BWIN ya, atau lebih dikenalnya di BWIN ya. BWIN. Nah, ini dia versi ala Mas Ivam nih. Iya. Sebelumnya, alhamdulillah kemarin BWIN kita udah selesai 2. Masya Allah. 2 kali tuh. 2 kali ya? 2 kali. Masya Allah. Ya nanti BWIN 3 ya mudah-mudahan habis lebaran lah kayak gitu. Berapa bulan Mas program itu Mas? Program BWIN itu setahun mungkin 2 kali. Oh setahun 2 kali? Iya 2 kali. Ya belajar tentang fundamentalnya pengusaha. Berarti memang mau benar-benar dari awal ya, dari fundamentalnya ya? Ya, di IIBF itu memang yang diajarkan fundamentalnya. Fundamental. Iya. Masya Allah. Jadi tidak ke teknikal tetapi
dasar-dasar yang harus kita ketahui selaku pengusaha atau pembisnisnya gitu. Oke. Iya. Menarik sekali. Nah ini Mas, kita balik lagi ke tentang memahami market yang kali ini mungkin versi Mas Ifam ya. Bagaimana Mas? Kita cara memahami market ini Mas. Ya. Jadi yang perlu kita tahu ya bahwa bisnis yang kita jalankan ya itu kan pastinya harus menyelesaikan sesuatu nih. Iya. Ya kan. Iya, berarti ada goalsnya ya. Iya, ada tujuannya. Tujuannya gitu. Ya. Misalkan air minum ini ya. Nah, air minum ini kan yang diselesaikan air minum ini adalah orang yang kehausan. Betul, nah, betul. Solusinya ini minum. Iya. Nah, kan gitu. Kasih solusi. Kita mention. Ya, jadi produk ini bisnis ini menyelesaikan tadi. Iya. Yang haus itu. Iya, yang haus. Nah, kemudian dari problem itu misalkan kita ternyata ketemunya fashion nih. Iya. Nah, fashion. Lah, mau fashion yang seperti apa? Itu. Fashion ini kan industri yang besar. Iya betul Mas, besar. Ya, kita perlu tahu detailnya nih. Iya. Mau fashion anak, mau fashion dewasa, ibu-ibu, atau bapak-bapak, atau seperti apa? Berarti gini Mas, intinya ada turunannya Mas ya. Betul. Fashion misalkan ya. Yeah. Fashion turun di mungkin ada yang fashion dari fashion anak-anak, fashion dewasa, fashion bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, ya. Ya, gitu. Dari kategori itu, kategori atau subkategori itu nanti kita bisa ngelihat nih, kita cek kita mau main di mana. Oke. Main hanya di Pekalongan, ya, atau kita mau main di Pantura, atau Indonesia nih. Berarti masih terbagi lagi ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi karena ini kan terkait dengan market ya. Iya, market. Ya, market kan. Market itu kan pasarnya. Nah, ketika produk nantinya itu kita mau ditawarkan kepada siapa gitu. Oke. Gitu kan. Yeah. Semakin jelas, semakin detail, maka semakin mudah kita menjual. Iya. Gitu. Iya Mas. Ya. Ya, jadi semakin detail target kita, maka semakin jelas kita mudah untuk menjual. Oke. Bahasanya itu kalau di digital itu ya konten ini jauh lebih mudah. Gitu. Iya. Jadi betul. konten yang kita buat itu untuk ibu-ibu, fashion untuk ibu-ibu muslimah gitu. Ya berarti konten-konten yang mengarah ke situ. Oke, ya. Ya gitu. Iya, Mas. Ya bukan konten-konten yang kita bingung gitu loh. Gitu. Jadi itu salah satu kepada siapa kita mau jualan. Marketnya. Iya. Oke, Mas. Kita tarik ke PT Yuan Adem Energi, Mas. Wah, ini berat. Ya. Market dari ini, Mas. Secara kan ini adalah alat pengolahan limbah, Mas. Ya. Nah, ini kan yang sekali lagi di mana mungkin kalau menurut saya sebagai orang awam karena ketidaktahuan saya tentang pengolahan limbah dan sebagainya, yang main di Kota Pekalongan itu kayak maksudnya jarang, Mas. Iya. Iya kan? Iya. Kalau menurut saya, sekali lagi kalau itu salah mohon dibenarkan, Mas. Iya. Ya mungkin hanya 1-2 saja sih. Iya betul, setahu saya. Hanya 1-2 saja. Ini bagaimana kalau Mas Ifam sendiri untuk market di Kota Pekalongan ya? Kalau menurut saya mungkin sudah terbentuk, tapi bagaimana prosesnya, Mas? Maksudnya untuk di Kota Pekalongan sendiri loh ya. Siap. Nanti kita setelah Pekalongan kita bicara ke di luar Pekalongan, lebih ke eksternal berarti ya. Ya, jadi memang kembali ke tadi market ke limbah ini, pengolahan limbah. Kita itu switching tahun sekitar 2017-an. Oke, 2017. Ya, kita shifting market. Iya. Ya, yang tadi kita di awal ke PLTU, ya fokus ke PLTU aja. Sekitar 2017-an itu kita shifting market ke pengolahan limbah lah gitu. Kalau dulu itu bahasanya palu gada nih. Iya, palu gada. Palu mau gua ada ini ada kita carikan. Lah kita sekarang lebih ke pasarnya ada apa enggak terkait dengan produk yang kita jual. Gitu. Nah, awal yang kita lakukan adalah kita ngitung marketnya. Hitung marketnya? Ya, jadi seberapa besar market ini?
Ya. Gitu. Jadi produk, misalkan produk A ya. Kita sampel produk A. Produk A ini dipakai di mana saja. Nah, kebetulan kita mainnya kan B2B ya, business to business. Jadi kita menawarkan ke perusahaan-perusahaan, pabrik kan gitu. Nah, kita hitung tuh berapa jumlah pabrik yang ada. Gitu. Dan kebetulan memang kita dari awal itu setting mindset kita memang mainnya itu Indonesia ya. Ya. Kita nggak hanya di Pekalongan aja, nggak Batang nggak kita. Tapi jadi, Indonesia gitu. Jadi kita memang dari dulu sering ya mungkin wirawiri Pulau Jawa. Masya Allah. Karena untuk kunjungan. Iya, mungkin untuk awal Mas presentasi ya. Presentasi produknya, pengenalan gitu. Itu. Kemudian dan kebetulan juga kita udah dikenalin sama digital dulu. Jadi kita sudah mulai ngiklan. Berarti juga dari PT perusahaan Mas Ilham ini juga nggak jauh-jauh dari digital marketing ya? Ya. Tetap ada harus ada sentuhannya. Harus ada sentuhan ya, walaupun nggak banyak mungkin. Atau justru lebih ke digital marketingnya? Sekarang kita maksimalkan. Ya. Jadi digital kita maksimalkan karena ini terkait dengan traffic ya. Ya betul. Ya, kita traffic ini yang masuk ini dan mana digital yang cocok kan gitu. Gitu digital. Lah kita pilih yang cocok, kita mainkan, kita kita skill up dari situ. Ya, karena tadi target kita, market kita nggak hanya di sini, kita Indonesia ya. Jadi lebih apa sih kalau ke digital marketing kan lebih ke luas ya Mas ya, lebih meluas ya. Iya. Pakai apa Mas? Kita pakai Google. Yang karena lebih yang cocok. Iya, yang lebih itu juga ya, lebih meluas ya. Betul. Ya karena kalau di Facebook kan bukan di situ gitu. Karena informasi kan gini. Kita tidak perlu pakai semua channel gitu. Iya. Kita pakai channel yang tepat untuk bisnis kita. Iya. Dan maksimalkan. Dan salah satunya yang Mas Ivan pakai Google. Ya. Dulu kita iklan kecil, iklan baris itu kita mainin tuh. Oh iya. Sampai iklan baris juga Mas. Wah, semua kita bahasanya itu nyampah ya. Iya. Ya, nyampah itu. Sampai sekarang aja masih ada yang nyantol Mas. Oh masih sekarang? Iya, iklan-iklan yang dulu itu gitu. Masya Allah, berarti memang jejak digital Mas ya? Iya, iya gitu. Ya, jadi ya terkait dengan market kita satu area itu penting. Ya, area mana yang akan kita garap? Ya, Indonesia, seluruh Indonesia, atau Pulau Jawa, Jawa Tengah, atau hanya di Pekalongan. Sejauh ini kalau dari PT Yuan Adem Energi maksudnya masih fokus di mana Mas? Kita Indonesia. Iya, Indonesia maksudnya market yang paling luas. Jadi setelah kita pakai Indonesia ini ya, geografinya Indonesia, kita breakdown lagi. Oke. Ya, di industrinya apa aja? Masih terbagi lagi Mas ya? Ya, kita breakdown lagi. Jadi ada kayak perhotelan, pariwisata, rumah sakit, kemudian ada manufaktur. Manufaktur itu berarti pabrik yang produksi ya, yang ada limbahnya. Itu menjadi targeting kita. Oh iya. Ya, itu dari satu segmen ya, satu produk dengan fungsi segmen ini gitu loh. Jadi limbah tadi. Nah, tetapi ketika kita dalemi lagi, makin dalam lagi, ternyata produk ini bisa untuk yang lain loh, gitu. Apa Mas contohnya Mas? Gitu. Nah, misalkan untuk tadi produk A ya, untuk transfer material. Gitu. Nah, itulah ketika kita mempelajari bisnis, ya setiap bisnis semakin dalam, ya bahasa itu niche-nya, ya market itu, sehingga kita akan menemukan sesuatu yang lain gitu. Berarti yang awalnya limbahnya untuk
hanya untuk limbah. Iya, limbah. Terus ternyata bisa untuk transfer untuk yang lain juga ya. Gitu. Sekali lagi ya, lebih ke kebutuhan Mas ya. Betul ya. Betul. Karena apa sih, bisnis itu kebutuhan ya Mas? Ya. Mengatasi masalah apa nih, dengan mengatasi masalah aja titik ya. Dengan produk kita. Dengan produk ya, betul dengan produk kita yang punya Mas ya. Iya. Seperti itu ya. Oke, ini tadi terkait tentang apa namanya tadi, market ya. Memahami market, dan ini adalah versi dari Mas Ivan Maninggar. Iya. Nah Mas, selain market kan ada juga beberapa poin lagi Mas ya. Maksudnya di sini tentunya kita juga harus bisa yang namanya apa sih Mas, menemukan keunggulan dari produk kita maksudnya Mas ya. Ya. Nah ini bagaimana caranya juga Mas ini Mas? Mungkin sebelum keunggulan itu lebih ke mengetahui kompetitor. Nah ini dia gitu. Ya, kompetitor nih. Ya, jadi kita harus tahu ya siapa saja sih kompetitor kita. Pemainnya berarti. Pemainnya, gitu. Jadi yang bermain di bisnis ini itu siapa saja. Ya, mungkin ketika kita dalami kita bisa breakdown lebih dalam lagi ya. Iya, betul. Ya kompetitor ini kan. Karena kompetitor ini kan ada yang kompetitor head to head ya. Ya, ada yang kompetitor itu tetapi istilahnya hanya pengganti gitu. Atau dia kompetitor yang istilah agak jauhan gitu. Agak jauhan itu gimana ya? Jadi misalkan kita haus nih, ya mau beli air minum nih, ya. Kalau ini misalkan ada 2 air minum kan, ini head to head. Oh iya. Nah kalau yang jauhan itu nggak jadi minum Mas. Seperti ini head to head ya. Oke. Nggak jadi minum, saya nggak jadi minum saya beli maem aja. Oh iya. Gitu. Iya Mas. Paham. Gitu. Nah, kenapa kita tahu harus paham kompetitor? Karena di situ kita akan tahu keunggulan kita. Oke. Ya, plus minusnya apa? Dan disitulah nanti kita bisa banyak bermain nih, nyari poin-poinnya. Nyari poin-poinnya ya. Oke. Ya. Jadi misalkan ada A sama B gitu. Nah, sama-sama industrinya, sama-sama ini minumannya. Air minum ya. 2 air minum ini. Ya, ini kok salah satunya kompetitor. Nah, ketika kompetitor yang satunya ini dia main untuk ukuran segini, ya, misalkan ukuran 600 ya. 600 mili. Wah, dia kan bisa, ini kan kompetitor. Sehingga segmen saya mungkin akan kita bedakan nih, kita agak perkecil sehingga untuk di majelis atau untuk apa lebih kecil lagi. Gitu ukuran loh. Biasa 250 atau apa gitu loh. Kemudian di kompetitor ini kita akan tahu peluang lainnya yang tidak dilakukan. Peluang lainnya. Dan kita bisa tahu keunggulan kita dari kompetitor. Jadi yang tidak dilakukan kompetitor apa bisa dilakukan oleh produk kita. Tahu Mas, paham Mas. Ya. Nah, tapi sejauh ini dari PT ataupun dari perusahaan Mas Imam, ada nggak sih Mas, maksudnya anak cabangnya atau masih satu ini nih, ada nggak Mas? Maksudnya gimana? Contoh, produk A mengeluarkan, ini produk A udah tenar banget nih. Iya. Terus mengeluarkan lagi air mineral versi ini. Iya. Dan orang tahunya ini kan kompetitor Mas. Iya kan? Padahal ini masih satu produk dari produksi ini tersebut. Mas Imam main gitu nggak? Jadi kalau kita terbagi ada beberapa ya. Kompetitor langsung itu yang terkait dengan produk kita. Jadi misalnya produk kita kan kebetulan produk Jepang gitu. Produk Jepang. Nah ini yang hampir setara nih. Gitu. Jadi kita harus tahu ini siapa aja, gitu. Ya. Nah, ketika dia punya
keunggulan ini ya kita harus tahu sehingga nanti kita harus mainnya seperti ini. Oke, ya. Gitu. Yeah. Lah ada juga loh nih market satunya gitu. Market yang hanya bicaranya harga murah. Nah itu yang dimaksud Mas. Itu kan. Iya. Nah ini juga ternyata setelah kita dalami, wah lumayan juga nih gitu. Ya, size bisnisnya, size marketnya ini, lumayan karena ada juga yang dia nggak mau gitu, dikasih yang bagus ini nggak mau gitu kan. Kenapa masalahnya Mas? Ya karena memang dia nyari yang murah gitu loh, murah-murah aja lah gitu loh. Berarti terkait budget ya? Atau bisa jadi ya. Iya. Karena memang marketnya kan memang untuk yang di bawahnya ini. Iya betul, betul. Nah makanya kan kita harus tahu nih, kita jangan sampai salah menentukan kompetitor kita. Kompetitor, iya. Kita kita bilang ini kompetitor, ternyata dia mainnya di level bawah. Benar nggak? Iya benar ya, Mas. Kan? Ya. Sehingga kita harus jeli. Sebenarnya siapa sih yang akan kita jadikan kompetitor itu? Oke. Gitu. Berarti memang harus lebih jeli lagi Mas ya. Iya. Untuk kita mengetahui kompetitor kita siapa yang bermain bermain di alat-alat ini ya. Iya. Iya. Ya. Oke. Ya. Kalau tadi misalkan air minum ini ya, minum ini ya mungkin ini satu head kompetitor kan gitu. Iya. Tapi ketika di bawahnya ya di level yang lebih murah lagi, bisa jadi si ini juga ngeluarin yang di bawahnya. Iya ya, yang lebih murah low price lagi kan. Low price lagi dari harga ini ya. Iya. Oke. Iya. Gitu. Ternyata seperti ini ya belajar bisnis ya. Nah ternyata memang itu yang terkadang ya teman-teman UKM atau apa yang memang belum sampai dalam gitu, sehingga terkadang dia setahun perjalanan hilang, terus buat lagi gitu loh. Terkadang seperti itu. Nah ini Mas, sedikit ya kita keluar dari pembahasan sebentar Mas ya. Mas Ivam maksudnya tahu nggak maksudnya kesalahan-kesalahan dalam UMKM ini? Kenapa yang bisa hanya bertahan setahun terus jatuh terus nanti beda lagi dengan produk yang sama mungkin? Ya. Atau jatuh terus dia bangkit lagi tapi sebentar lagi jatuh lagi terus tidak mau jalan lagi? Ya. Kenapa Mas? Penyebabnya, faktornya kenapa sebenarnya Mas? Iya. Jadi yang poin penting itu bisnis tidak dibangun dengan singkat. Oke, ya saya setuju kalau itu Mas, sepakat. Sehingga bisnis itu membangun bisnis yang kuat, yang bertumbuh itu membutuhkan waktu. Proses tetap ya. Iya, membutuhkan proses gitu kan. Ya, artinya nggak setahun 2 tahun loh gitu. Iya. Nggak setahun 2 tahun. Yang kita harus benar-benar memahami ya industri yang kita jalankan. Ya. Kalau misalkan ini saya di pengolahan limbah gitu, ya saya harus paham banget gitu loh di situ gitu loh. Marketnya, cara mainnya, kemudian kompetitornya, itu kita harus paham banget. Gitu. Sehingga tadi ketika teman-teman di UKM istilahnya mungkin dia terkadang jatuh dan ganti lagi ya. Ya ini kembali ke mindset ya. Mindset kita. Karena bisnis itu sebetulnya kan ada 2 yang dilakukan Mas. Apa tuh Mas? Ya. Yang pertama itu untuk makan. Iya, yang pertama untuk makan. Iya toh. Oke. Yang kedua baru kekayaan kan. Kekayaan. Jadi level pertama itu ya bisnis itu untuk makan. Untuk gitu. Makan. Oke. Ya. Nah, terkadang di UKM kan yang ini harus terpenuhi dulu nih. Makan ini. Iya, makan. Ya kan? Betul. Untuk perputaran keluarga dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu pun ternyata kan luar biasa sulitnya. Iya betul. Ya, karena apa? Ya, yang diatur kan cash flow-nya juga. Iya, cash flow Mas. Benar betul. Uangnya untuk terkait cash flow Mas ya. Jadi memang apa sih bukan kesalahan juga Mas ya? Apa berarti ya? Lebih ke
para pengusaha ataupun para pelaku UMKM dan lain sebagainya belum bisa memisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis Mas ya? Ya. Itu sepertinya yang masih menjadi permasalahan Mas ya? Ya. Ya bahasanya mungkin gini ya. Gimana Mas? Gimana mau dipisah Mas? Ini aja ngepas. Masya Allah ya. Ya yang apa namanya ya ketika ini juga nyambungin nanti banyak hal sebetulnya Mas ya, gitu kan. Iya betul. Pemasaran seperti apa kan gitu, jualan seperti apa gitu. Ya ternyata kan ya ada orang yang menyatakan bisnis itu mudah, yang nyatanya nggak mudah juga gitu loh. Betul. Perlu effort yang besar. Yang besar, gitu. iya. Ya kan, karena kita harus how to sell-nya, bagaimana nanti jualnya seperti apa gitu loh. Ketika kita bertumbuh ya, ketika kita udah kerepotan, how to operate-nya, yang operasikan itu nanti siapa gitu loh. Harus butuh SDM lagi gitu. Butuh SDM lagi gitu loh. Kemudian ketika makin banyak apa namanya permintaan, pembelian, order itu fundingnya seperti apa gitu. Iya. Gitu. Jadi kompleks juga sih. Kompleks gitu. Ya, sebenarnya lebih kompleks Mas ya. Ya. Dan apalagi dari Mas Imam sendiri memulainya dari usaha dari 2011 ya? 2011 ya, sampai mengalami setelah pandemi ya. Ya. Mas, tapi di masa pandemi ini seperti Mas pingin dong, maksudnya berbagi cerita atau pengalaman Mas ya. Karena kan di pandemi itu sempat yang semua apa-apa down lah Mas ya. Oke lah. Ini gimana Mas? Cara mengatasi ataupun cara dari Mas Imam lah gimana Mas di masa pandemi waktu itu? Pandemi itu bahasanya itu ya kita hanya bisa bertahan aja sih. Goalnya bertahan. Iya betul. Gitu. Bertahan. Iya. Gitu. Satu goalnya bertahan, yang kedua kalau bisa kita nggak merumahkan. Nggak merumahkan, maksudnya ya, Mas? Ya nggak merumahkan karyawan lah kan gitu. Oke, ya. Gitu. Karena kasihan juga kan. Iya betul. Merumahkan gimana nih? Jadi sebisa mungkin kita atur cash flow kita, ya. Jangan mengeluarkan pengeluaran yang tidak penting lah, yang sebetulnya bisa ditunda gitu. Dan apalagi di bisnis kita itu 80% itu kita ketemu kunjungan, gitu. Sehingga ketika pandemi kemarin, waduh, nggak bisa kunjungan Mas, 2 tahun gitu, Masya Allah, hampir 2 tahun. Ya? Itu memang nggak bisa dialihkan dengan cara yang lain Mas, atau via Zoom atau ya Google akhirnya Meet. begitu gitu loh. Cuman kan memang agak berbeda ya ketika kita ya berinteraksi dengan ketemu langsung ya itu kan beda ketika kita jualan misalkan fashion aja by WA udah langsung order beli. Tapi ini yang kita jual kan barang yang harus dibangun trustnya gitu loh. Betul. Dan nilainya kan juga lumayan kan, sehingga ketemu, diyakinkan. Nah itu sesuatu yang kemarin pandemi itu kita kena banget gitu loh. Masya Allah. Ya, cuman poinnya itu kemarin kita ketika terjadi sesuatu dalam apa ya, dalam industri ya, atau kejadian-kejadian di Indonesia lah bahasanya gitu ya, atau kegiatan kejadian makroekonomi atau apa, atau pandemi itu, yang harus kita pahami adalah ada perubahan apa di customer kita. Gitu. Yang paling nyata itu mereka ngirit. Lebih ngirit. Ya kan? Kan ngirit dia. Nggak mungkin dia akan spend budget untuk pembelian yang besar-besaran. Iya betul, apalagi di masa pandemi waktu itu ya. Iya gitu. Sehingga ya akhirnya kita mau tidak mau harus nyari ya partner atau produk-produk lain yang relevan di market itu di saat itu. Apa akhirnya Mas menemukan solusi apa Mas? Ya satu mungkin kita ke maintenance, kemudian kita ke produk-produk yang agak low price, gitu. Jadi uang spend dia bisa terpenuhi dengan produk kita yang baru ini. Ini loh produk kita terjangkau gitu. Ya, kamu tetap bisa produksi. Iya, dan apalagi dengan peralatan sebagainya bisa di maintenance Mas ya. Iya. Kemudian kita
cari nih mana yang tidak terdampak. Mana yang tidak terdampak? Ya. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Hampir semua sektor industri kan dia terdampak ya. Tetapi mesti ada industri yang tidak terdampak gitu loh. Oke, iya. Gitu. Betul Mas. Ya, contohnya misalkan makanan gitu. Kan terus aja itu. Iya, karena memang semua orang butuh makan. Iya kan. Kemudian banyak orang tuh yang jadi punya bisnis kuliner dengan packaging yang bagus. Lah, pabrik packaging ini naik drastis gitu loh. Iya, betul. Nah, itu yang kita cari. Oh, berarti kita mainnya ke situ. Iya, dan memang di saat pandemi waktu itu memang banyak sekali Mas ya pengusaha-pengusaha dadakan ya atau pelaku UMKM dadakan ya. Waktu itu ya. Iya. Di mana misalkan di bisnis kuliner yang awalnya mungkin tidak apa sih namanya bahasa sekarang passion di kuliner. Dia menjalani usaha kuliner saat pandemi dan mungkin sampai sekarang pun masih berjalan dan mungkin tambah juga sekarang semakin berhasil Mas. Iya. Ada ya? Ada. Masya Allah. Ada itu. Ada ya? Iya. Gitu. Berarti memang luar biasa Mas ya di saat pandemi ya. Ada apa berarti ya lebih ke? Ya kita memahami tingkah laku di pasar kita. Oke. Iya, kan ada perubahan. Ada perubahan. Misalkan orang nggak ketemu kan, sehingga delivery order kan gitu. Betul. Nah, kalau makanan ya itu, kalau itu kan delivery order naik drastis kan gitu. Kalau di bisnis kita ya dia budget keuangan itu dihemat. Ya, dan kita nyari pabrik-pabrik yang bertumbuh di saat pandemi. Di saat pandemi. Ya misalkan ada nih yang farmasi gitu. Wah itu kan naik tuh. Iya, karena memang kebutuhan obat waktu itu naik. Iya kan? Gitu. Kebutuhan obat, multivitamin dan sebagainya naik. Ya. Pada waktu itu ya. Iya betul gitu. Jadi kita selaku pelaku usaha, pelaku bisnis itu kita harus aware lah gitu. Aware terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke. Ya, sehingga dengan terjadi perubahan itu kita bisa nyari tindakan-tindakannya lah gitu. Oke. Ya. Apa nih yang harus kita lakukan ini? Ini terjadi seperti ini. Ya, yang harus kita lakukan seperti apa nih? Berarti pengusaha juga memang harus jeli Mas ya dalam keadaan maksudnya ya. Keadaan atau kondisi ya. Iya. Ya kan? Ya. Apalagi di tahun ini nih. Yang katanya resesi apa Mas ya? Ngaruh gak sih Mas? Ngaruh gak? Ya. Atau belum ada pengaruh atau belum ada dampak besarnya? Ya kita anggap jangan ngaruh aja lah. Iya. Tutup mata ya. Gini, beberapa diskusi kita itu ya, apalagi mungkin teman-teman UKM itu, ya resesi isu-isu ini kan kencang ya. Iya betul. Diberitakan. Tetapi kalau di bisnis kita yang sekarang gitu, size bisnis kita itu sudah seberapa gede sih gitu loh, dibandingkan dengan size market kita gitu loh. Jadi kalau kita hanya misalkan revenue kita atau omset kita masih di 3 digit atau 2 digit, ya sedangkan pasar itu masih terbuka lebar. Ya nggak usah ngomongin resesi lah kan gitu. Ya teman. Iya. Ya karena memang yang terdengar di telinga kita kan resesi kan kayak yang iya. Kayak seolah-olah kayak yang bakal terpuruk. Iya, iya. Bener nggak sih Mas? Iya memang gitu. Iya. Tetapi yang harus kita lakukan yang tadi itu. Jadi ini mau ada resesi nih. Resesi itu nanti kejadiannya ini. Yeah. Lah berarti yang kita lakukan apa ya gitu. Yeah. Jadi kita harus nyari inovasinya. Betul. Gitu. Berarti online harus kita gencarkan nih. Ya harus kita gencarkan. Online apa kan gitu. Yeah. Facebook atau IG atau TikTok kan gitu. Yang relevan lah. Yang gitu. relevan betul. Yang relevan gitu loh. Ini berarti kita harus nambah ini. Berarti harus begini nih gitu loh. Nah, itu yang yang harus ditingkatkan gitu. Karena
memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis kita, Mas, gitu. Nah, faktor ini bisa positif, bisa negatif. Gitu. Pandemi itu kan ada yang terdampak negatif, ada yang positif. Betul. Kan gitu. Iya, Mas. Ya. Tugas kita adalah nyari tahu nih, kita bisa berdampak apa. Gitu. Oke. Masya Allah ya. Ternyata sejeli itu ya untuk melihat peluang terutama, Mas ya. Iya. Peluang bisnis ya. Iya. Karena ya tadi ya bahwa membangun bisnis yang kuat dan sustainable itu butuh waktu. Iya, tidak setahun 2 tahun ya. Tidak setahun 2 tahun. Dan itu juga perlu belajar dan mungkin kalau memang sudah belajar lagi memang tentunya harus skill up juga. Iya. Iya, Mas ya. Iya. Betul. Nah, Mas, ini tadi kan yang pertama tentang memahami bisnis ya. Yang pertama tadi kita bahas memahami market. Ya. Dan berikutnya adalah mempelajari kompetitor yang barusan kita bahas. Ya. Dan yang ini, Mas, menemukan keunggulan ini. Wah, ini. Nah. Bagaimana Mas kalau versi Mas Ifam sendiri untuk bisa menemukan keunggulan dari produk Mas Ifam untuk bisa dipresentasikan bahwa ini loh produk saya banyak keunggulan dan lain sebagainya. Ya. Dalam keunggulan ini kan sebetulnya ada macam-macam ya. Ada positioning, kemudian ada fitur dari kita, benefitnya, kemudian pembedanya, kemudian ada value dari bisnis kita atau produk kita, gitu. Kalau kita nyari pembeda gitu atau unique selling proposition itu ada beberapa poin yang bisa kita pakai. Nah, ini dia. Gitu. Misalkan kita mau pakai lokasi. Oke. Ya. Contohnya itu jogger. Nah, jogger itu Bali. Iya, betul. Nah, itu dia pakai pembeda lokasi. Ya. Karena jogger hanya ada di Bali. Iya, memang hanya ada di Bali ya. Iya. Sehingga itu dia pembedanya, keunikannya di situ. Iya. Gitu. Lah value-nya ya orang yang ke Bali mesti belilah, apalagi anak muda. Iya, oleh-oleh ataupun untuk merchandise atau untuk apalah pokoknya. Iya. Kalau ke Bali pasti ke jogger. Iya. Itu. Kemudian ada lagi terkait dengan kualitas. Oke, kualitas. Nah, kualitas itu ya mungkin sepatu Nike atau Adidas atau yang lainnya lah gitu. Nah, itu dia kualitas. Jadi ketika yang disampaikan atau yang ditampilkan dalam konten-kontennya itu yang terkait dengan kualitas dari produk itu. Gitu. Kemudian ada lagi service. Ya, pelayanan. Pelayanannya. Nah, pelayanan ini kan macam-macam nih. Nah, pelayanan ini yang menurut kita cocok untuk kita, sehingga kita pakai service ini untuk menjadi pembeda kita. Oke. Gitu. Nah, tentunya pembeda seperti apa itu yang menjadi PR-nya gitu loh. Karena kalau hanya service pelayanan baik gitu aja kan udah selesai. Iya, udah selesai. Gitu. Betul, Mas. Ya. Jadi perlu di breakdown lebih dalam lagi ya. Yes. Terkadang gitu, Mas ya. Pelayanan servis setelah itu memang ya udah. Ya. Terkadang seperti itu. Misalkan servis itu kecepatannya. Kalau memang itu menjadi pembeda kita dengan yang lain, kompetitor kita, ya itu harus kita bahasanya blow up habis-habisan. Blow up, betul. Ya. Misalkan gini, kalau dulu itu gratis ongkir ya. Ya awal-awal kamu beli satu nanti free ongkir. Ya dulu ya rame. Betul. Sekarang wis biasa. Udah terbiasa. Iya, udah biasa. Karena dari berbagai produk pun memberikan fasilitas ataupun fitur gratis ongkir. Iya. Gitu. Itu bab pembeda ya. Nah, pembeda ini bisa berubah-ubah bisa setiap tahun atau setiap perubahan visi misi kita kan gitu. Gitu.
Nah, sehingga kita pun harus ngecek terus terkait dengan kompetitor yang di industri kita. Makanya nggak nih gitu. Misalkan gini, kompetitor dia pakai garansi 6 bulan. Garansi 6 bulan, iya. Nah, kita pakai setahun. Nah, itu aja udah beda. Iya, secara garansi udah beda Mas ya. Yang produk 6 bulan, ini 12 bulan setahun. Iya, itu. Beda secara garansi udah beda. Oke. Iya, itu menjadi pembeda keunikannya kan bisa jadi gitu. Kemudian kalau positioning itu terkait dengan kita fokus di mana gitu. Oke. Ya, makanya kalau di tagline kita itu aeration dan pneumatic conveyor kan gitu. Apa itu Mas? Aerasi itu kita produk untuk aerasi limbah. Pneumatic conveyor itu untuk transfer materialnya. Ya, itu menjadi tagline kita sehingga itu menjadi ya orang itu langsung tahu ketika itu gitu. Oh iya. Jadi nangkep di sini. Iya, berarti memang Mas Ifam memfokuskan di itu Mas. Iya. Oke, sesuai tagline-nya ya. Iya. Oke. Dan itu juga bisa berubah-ubah ya. Artinya ketika ada terjadi perubahan apa ya kita berubah gitu. Fleksibel aja gitu loh. Oke. Tapi orang sudah termindset yang itu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau value itu sebetulnya apa yang ada di benak konsumen kan ya, value kita kan, atau brand kan bahasanya gitu. Jadi yang dia tangkap itu seperti apa? Ketika kita melakukan respon yang cepat, pengiriman cepat, kemudian barang yang kita kirim juga bagus dan semua ini aman gitu, maka yang dia dapatkan yang di benak konsumen itu ya dia senang, happy banget gitu loh. Bintang 5 gitu. Bintang 5. Oke. Ya. Jadi itu lebih ke yang customer rasakan lah gitu. Kadang kita buat nih pembeda kita itu A, B, C, D. Ya, yang customer rasakan itu mong satu. Iya. Tidak sesuai dengan yang kita berikan ya Mas ya. Ya. Maksudnya dari A, B, C, D cuman yang rasakan yang tadi Mas Ivan bilang cuman satu aja. Ya. Pasti juga saya sebagai customer misalnya juga mungkin agak kecewa Mas ya. Ya. Gitu. Tetapi pada dasarnya dari misalkan fitur-fitur kita fitur-fitur kita itu yang kita tulis itu mereka akan terangkum nih, semua fitur itu akan jadi satu. Nah, dalam satu katanya itu apa kan gitu. Ketika aku minum ini ya makanya kan ada manis-manisnya gitu. Orang sudah udah pada tahu kalau ada manis-manisnya itu ya. Nah ini gitu. Gitu. Oke, Masya Allah ya. Kalau kita ngobrolin tentang bisnis kayaknya juga kita bakal kulik lagi, kita tambah panjang lagi nih Mas. Wah, iya nih. Mas, ini Mas yang terakhir Mas. Perusahaan atau PT Yuan Adem Energi ya. Alat pengolahan limbah ini harapan besar Mas. Kan pasti punya kan sebuah perusahaan, setiap perusahaan pasti punya harapan besar nih. Apa Mas kalau Mas Ifam sendiri nih? Jadi kita pengen jadi perusahaan multinasional ya yang tentunya menjadi kebermanfaatan gitu. Oke. Ya, itu. Kebermanfaatan ya yang paling penting. Nah, buat teman-teman mungkin yang penasaran lagi dengan PT Yuan Adem Energi bisa langsung. Nah, ini dia beliau langsung foundernya ya. Oke, alat pengolahan limbah ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mencari alat pengolahan limbah yang Mas Ifam ini ya kan. Sekali lagi di PT Yuan Adem Energi. Alamatnya di mana Mas? Kantor utama kita di Basuki Rahmat, Karanganyar, Batang. Karanganyar, Batang. Ya. Oke. Terima kasih Mas Ifam, Masya Allah udah memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat Insya Allah dari obrolan kita ya. Obrolan kita pagi ini ya. Terkait dengan PT Yuan Adem Energi dan bagaimana cara memahami bisnis secara mendalam Mas ya.
Ya. Oke, mungkin nanti kita sambung lagi. Ya, siap. Terima kasih, Mas. Oke, kita sambung lagi mungkin dengan bahasan-pembahasan yang lain, Mas ya. Oke, insyaallah semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang sedang menonton acara ini, jangan lupa di-subscribe ya di channel YouTube kita ya, di Nida Podcast. Terima kasih Mas Imam, jazakumullah khairan sudah hadir dan menyempatkan di sela-sela kesibukan Mas Imam ya. Yang dari semalam pulang dari Cikarang jam 9 malam. Ya. Pagi-pagi udah bisa datang ke sini ya. Jadi Mas, kita pamit yuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.